Di sebuah kota kecil di pinggiran Bondowoso, Jawa Timur, sebuah rumah sakit tua berdiri dengan angkuhnya di tengah-tengah desa yang sudah lama terlupakan. Bangunan tersebut memiliki arsitektur kuno dengan tembok yang mulai retak dan kusam. Dulu, rumah sakit ini dikenal sebagai tempat perawatan pasien-pasien jiwa yang dianggap berbahaya dan tidak bisa disembuhkan. Namun, seiring berjalannya waktu, rumah sakit itu ditutup karena berbagai laporan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalamnya. Pada suatu malam yang kelam, seorang dokter muda bernama Dr. Arif menerima tawaran pekerjaan untuk menggantikan seorang rekan yang sakit. Dr. Arif adalah seorang dokter umum yang baru saja menyelesaikan pendidikannya dan masih memiliki rasa ingin tahu yang besar. Tawaran tersebut datang tanpa diduga, tetapi dengan kondisi finansial yang tidak stabil, ia tidak bisa menolaknya. Saat tiba di rumah sakit yang sepi itu, Dr. Arif merasa ada sesuatu yang aneh. Meski bangunan itu terlihat kosong, ia bisa merasakan ada kehidupan yang tersembunyi di dalamnya. Dinding rumah sakit yang sudah usang dan koridor yang panjang membuatnya merasa seperti berada di tempat yang bukan milik dunia ini. Bahkan, udara di dalam rumah sakit terasa berat dan pengap, seolah-olah ada sesuatu yang menekan di sekitar tubuhnya. "Selamat malam, dokter. Saya Pak Joko, penjaga rumah sakit ini," kata seorang pria tua yang menyambut Dr. Arif di pintu masuk. Pak Joko adalah satu-satunya penghuni rumah sakit yang tersisa, dan wajahnya tampak lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Ia mengenakan pakaian lusuh yang sudah tampak robek di beberapa bagian. "Terima kasih Pak Joko, saya di sini untuk menggantikan rekan saya," jawab Dr. Arif dengan suara yang sedikit gemetar. Ia merasa tidak nyaman berada di sana, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Dokter, rumah sakit ini berbeda dari yang lain," kata Pak Joko dengan suara berbisik. "Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan di sini. Sebaiknya Anda berhati-hati." Dr. Arif mengabaikan kata-kata Pak Joko. Ia hanya menganggapnya sebagai omongan orang tua yang hanya ingin mengingatkan dokter muda seperti dirinya untuk berhati-hati. Namun, tak lama setelah ia masuk ke dalam rumah sakit, perasaan aneh itu semakin mengganggu. Bangunan itu terasa semakin besar dan lebih gelap saat malam semakin larut. Meski beberapa lampu masih menyala di beberapa bagian rumah sakit, lorong-lorong lainnya tetap gelap gulita. Dr. Arif bisa merasakan tertekan, namun ia berusaha tetap fokus pada pekerjaan yang harus dilakukannya. Di ruang perawatan, Dr. Arif melihat beberapa pasien yang terbaring di tempat tidur. Mereka tampak tidak bergerak, dan beberapa di antaranya bahkan tampak tidak bernyawa. Namun, saat ia mendekat untuk memeriksa lebih lanjut, sesuatu yang aneh terjadi. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar ruangan. Bisikan halus yang seakan-akan berasal dari sudut ruangan yang gelap. Ia berusaha untuk mengabaikan suara tersebut dan melanjutkan pemeriksaan pasien. Namun, saat ia melihat lebih dekat, ia merasakan suhu udara yang semakin dingin. Ia menyalakan pemanas ruangan, tapi seolah-olah ruangan itu tetap terasa dingin. Suara gemerisik semakin keras, dan ketika Dr. Arif menoleh ke arah sumber suara, ia melihat bayangan samar yang melintas di lorong. "Siapa itu?"
Tanya Dokter Arif. Matanya menyusuri lorong dengan cemas. Tidak ada jawaban. Ia merasa tubuhnya mulai kaku. Dan meski ia berusaha untuk tetap tenang, jantungnya berdegup kencang. Saat itu, Pak Joko muncul di depan pintu ruangan. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan yang nyata. "Dokter, ada hal yang harus Anda ketahui," katanya dengan suara terputus-putus. "Rumah sakit ini tidak seperti yang Anda bayangkan." Dokter Arif merasa bingung, tetapi ia mengikuti Pak Joko yang mengajaknya menuju ruang yang lebih tua dan lebih terabaikan. Di sana, Pak Joko menunjukkan sebuah pintu kayu yang tampak sudah usang dan rusak. "Ini adalah ruangan yang tidak pernah terdaftar dalam catatan rumah sakit," kata Pak Joko sambil membuka pintu itu dengan hati-hati. Di balik pintu itu, Dokter Arif melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Ruangan itu dipenuhi dengan gambar-gambar aneh yang tergantung di dinding. Setiap gambar menggambarkan sosok-sosok manusia dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Matanya melotot dan wajahnya tampak terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang jahat menguasainya. Di tengah ruangan ada sebuah kursi roda yang terbuat dari besi tua dengan selimut putih yang terlihat sangat kotor. Namun, apa yang membuat Dokter Arif terkejut adalah bahwa di atas kursi roda itu ada sebuah tangan yang terbuka, seolah-olah mengundangnya untuk mendekat. Tiba-tiba, suasana berubah, udara semakin dingin, dan suara langkah kaki berat mulai terdengar dari belakangnya. Dokter Arif menoleh, dan di sudut ruangan, ia melihat seorang pasien yang terbaring di ranjang. Namun, bukan pasien biasa. Wajahnya terlihat terdistorsi, dan tubuhnya sangat kurus. Mata pasien itu melotot dengan penuh kebencian, dan mulutnya terbuka lebar, seolah berusaha berbicara. Tanpa peringatan, pasien itu bangkit dari tempat tidurnya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Dokter Arif terkejut dan mundur. Namun, sebelum ia bisa melarikan diri, pasien itu sudah berada di depannya. Dengan tangan yang panjang dan kurus, pasien itu meraih lehernya. Ketika Dokter Arif hampir kehilangan kesadaran, sebuah suara keras memecah keheningan. "Jangan biarkan dia menguasai tubuhmu," teriak Pak Joko yang berlari ke arah mereka. Namun terlambat, tangan pasien itu sudah mengikat leher Dokter Arif, dan kegelapan seolah-olah menelan mereka. Saat mata Dokter Arif mulai gelap, ia merasakan tubuhnya terangkat dari tanah, dan suara bisikan semakin keras. "Kami akan menelanmu satu persatu," kata bisikan itu. Dokter Arif merasakan tubuhnya terangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia merasa seakan-akan berada di dalam kegelapan yang mencekam. Tubuhnya tak bisa bergerak, hanya mendengar suara langkah berat dan teriakan hening yang terus bergema di kepalanya. Ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya kembali tergeletak di lantai. Sementara Pak Joko berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. "Jangan bernapas terlalu dalam," kata Pak Joko dengan suara gemetar. "Itu bukan manusia lagi, itu sudah terinfeksi oleh kekuatan gelap yang ada di rumah sakit ini." Dokter Arif merasa kebingungannya semakin mendalam. Ia bisa merasakan keringat dingin mengucur di dahinya. Tubuhnya masih lemas dan lelah setelah kejadian tadi.
Semua itu terasa sangat nyata, tetapi pada saat yang sama sangat tidak masuk akal. Apa yang terjadi di rumah sakit ini? Kenapa pasien-pasien ini bisa berubah menjadi makhluk seperti itu? Dan mengapa Pak Joko tampak begitu tahu tentang hal ini? Dokter, Anda harus pergi jika Anda tidak ingin menjadi bagian dari mereka. Anda harus pergi sekarang juga, ujar Pak Joko dengan suara penuh urgensi. Semua ini dimulai sejak rumah sakit ini dibangun. Ada sebuah ritual kuno yang terlibat di dalamnya. Mungkin Anda belum mendengarnya, tetapi rumah sakit ini dibangun di atas tanah terkutuk. Dr. Arif mencoba untuk menenangkan dirinya. Ritual kuno, bagaimana bisa? Saya baru pertama kali mendengar hal ini. Pak Joko menghela napas panjang. Matanya menatap jauh ke dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Dulu, rumah sakit ini bukan hanya tempat perawatan. Banyak orang yang datang ke sini, pasien yang dianggap tidak bisa disembuhkan oleh masyarakat. Namun, di balik itu ada tujuan yang lebih gelap. Para pendahulu saya melakukan ritual untuk menjaga kedamaian dan agar kekuatan ini tidak terlepas. Tapi ritual itu gagal. Saat Pak Joko berbicara, suasana di sekitar mereka semakin mencekam. Kegelapan semakin menyelimuti seluruh rumah sakit, dan suara langkah kaki berat semakin keras. Dr. Arif bisa merasakan angin dingin yang menusuk kulitnya, membawa bau busuk yang semakin kuat. Ritual itu tidak hanya menghentikan kematian, tetapi juga membuka pintu yang lebih gelap. Lanjut Pak Joko dengan suara gemetar. Sekarang semua pasien di rumah sakit ini adalah penjaga gerbang. Mereka yang terperangkap di sini, mereka tidak akan bisa keluar, dan mereka akan terus mencari tubuh baru untuk mereka huni. Dr. Arif merasa ngeri mendengarnya. Selama ini, ia mengira bahwa rumah sakit ini hanya bangunan tua yang ditinggalkan. Namun, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara keras terdengar dari lorong yang gelap. Langkah berat yang semakin mendekat. Dr. Arif dan Pak Joko membeku, berdiri kaku, mendengar suara itu semakin dekat. Tiba-tiba, sosok tinggi muncul dari kegelapan. Wajahnya terdistorsi dengan mata melotot lebar dan senyum yang mengerikan. "Dokter, kami sudah menunggu." Suara itu berbicara dengan nada yang menyeramkan, penuh dengan kebencian dan rasa lapar yang mendalam. Pak Joko menatap dengan cemas, tetapi ia tidak bisa bergerak. "Kami tidak bisa lagi melawan. Mereka sudah terlepas dari ritual itu. Rumah sakit ini adalah penjara." Makhluk itu melangkah lebih dekat dengan gerakan yang tidak wajar. Tubuhnya membungkuk dan miring seperti boneka yang rusak. Wajahnya sangat cacat, kulitnya menghitam, dan tubuhnya penuh dengan tanda-tanda luka yang seakan-akan sudah lama membusuk. Dr. Arif menahan napas, mencoba tidak melihatnya. Tapi makhluk itu tidak peduli. Ia mengangkat tangan, dan tiba-tiba seluruh rumah sakit bergetar. Suara-suara aneh terdengar, seperti ribuan bisikan yang tidak bisa dipahami. Dan udara semakin dingin. Dr. Arif merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah tenaga dalam dirinya semakin terkuras habis. "Pak Joko, apa yang harus kita lakukan?" tanya Dr. Arif dengan panik. Suaranya gemetar karena ketakutan.
Pak Joko menatap makhluk itu dengan mata penuh penyesalan. Kami tidak bisa lari dari takdir ini. Rumah sakit ini adalah jebakan. Mereka yang datang akan tetap berada di sini selamanya, menjadi bagian dari mereka. Makhluk itu semakin mendekat, dan Dr. Arif bisa merasakan hawa mencekam yang menekannya. Dengan segala kekuatan yang masih ada, ia berlari meninggalkan Pak Joko dan makhluk itu. Tetapi saat ia mencoba berlari, langit-langit rumah sakit mulai runtuh. Koridor yang tadinya terbuka kini tertutup dengan bayangan gelap yang menjulang tinggi. Dr. Arif berlari dengan sisa kekuatan yang ada di tubuhnya. Tetapi seiring langkahnya, tubuhnya terasa semakin berat. Kegelapan yang mengelilingi rumah sakit semakin menelan dirinya. Dan saat ia menoleh ke belakang, Pak Joko tidak ada lagi. Rumah sakit itu telah berubah menjadi labirin gelap yang tiada akhir. Dalam sekejap, Dr. Arif menyadari satu hal yang mengerikan. Ia telah menjadi bagian dari rumah sakit itu. Tidak ada jalan keluar. Ketika matahari terbenam, rumah sakit itu mulai hidup kembali, dan ia akan menjadi bagian dari para penghuni yang telah terperangkap selamanya. Dan kegelapan itu menelan seluruh tubuhnya.